Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kami yang selalu menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah yang begitu menyentuh hati. Ini adalah cerita tentang perubahan yang luar biasa, yang dimulai dari sebuah tindakan sederhana namun penuh makna, yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Cerita ini tentang seorang Pak Haji yang hidupnya penuh dengan kesombongan dan kebanggaan, hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang anak yatim penjual es teh yang tak punya apa-apa. Namun, apa yang terjadi setelah pertemuan itu adalah sesuatu yang tak pernah diduga. Seorang anak kecil yang penuh ketulusan dan cinta, bisa mengubah hati seseorang yang sudah lama tenggelam dalam dunia materi. Kisah ini akan membawa kita merenung, bahwa dalam hidup ini, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dan bahwa ketulusan bisa memberikan dampak besar dalam hidup orang lain. Jadi, ikuti cerita ini hingga selesai dan simak dengan hati yang terbuka. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan ragu untuk komen di bawah ya. Bagikan pendapat kalian tentang cerita ini, karena kami sangat senang bisa mendengar pendapat kalian. Dan jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah bergabung, dan mari kita mulai cerita ini. Matahari memancarkan panas yang terasa menggigit kulit. Udara siang itu kering, menyengat, dan membuat siapapun yang lewat ingin segera menemukan segelas minuman dingin. Di ujung sebuah gang sempit yang menghubungkan kompleks perumahan dan masjid besar di Kelurahan Rawajaya, duduklah seorang bocah laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Ilham namanya. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan bajunya sudah tampak lusuh walau ia tetap berusaha merapikannya. Di depannya, ada sebuah ember plastik bekas cat yang sudah bersih, berisi kantong-kantong es teh yang ia tata dengan hati-hati. Setiap kantong ia ikat kuat dengan karet gelang. Suaranya lirih saat menawarkan dagangannya pada orang-orang yang lalu lalang. Es teh dingin 1000 saja, ujarnya pelan, lebih mirip bisikan daripada seruan. Ilham bukan anak biasa. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih berumur 4 tahun. Ibunya wafat 2 tahun lalu karena paru-paru basah. Sejak itu, ia tinggal bersama bibinya, Bu Asni, seorang janda tanpa anak yang hidup pas-pasan dan menderita komplikasi penyakit. Untuk makan sehari-hari dan membeli obat bibinya, Ilham berjualan es teh dari pagi hingga menjelang malam. Hari itu, penjualannya buruk. Hingga menjelang azan maghrib, dari 20 kantong yang ia bawa, baru 5 yang laku. Ilham duduk dengan kaki bersila, memegangi perutnya yang perih karena belum makan sejak pagi. Matanya sesekali menatap masjid yang sudah mulai ramai oleh jamaah. Ia berharap ada yang mau membeli es teh untuk buka puasa. Angin sore mulai berembus, membawa bau wangi dari dalam masjid yang tengah bersiap menyambut waktu berbuka. Beberapa ibu berhijab dan anak-anak kecil lewat sambil menatap Ilham. Ada yang tersenyum, ada juga yang hanya melihat sekilas. Tapi tak satu pun yang berhenti membeli. Ember plastik di hadapannya tetap penuh. Tiba-tiba, dari arah dalam gang terdengar langkah tergesa-gesa. Seorang pria tua berbaju koko putih dan bersarung melangkah cepat. Sajadah dilipat di tangannya, jenggotnya rapi, dan wajahnya tampak serius. Orang-orang memanggilnya Pak Haji Darmawan. Ia adalah mantan ketua takmir masjid dan salah satu tokoh dihormati di lingkungan itu. Ilham tak menyadari kehadiran Pak Haji. Embernya sedikit menjorok ke arah jalan, menghalangi sebagian jalur masuk. Dan saat langkah Pak Haji hampir sampai di hadapannya, kejadian yang tak diharapkan pun terjadi. Langkah Pak Haji Darmawan terhenti mendadak saat ujung sandalnya menyentuh ember plastik berisi es teh milik Ilham. Cairan teh dalam beberapa kantong tumpah perlahan ke tanah. Ilham langsung terlonjak kaget, buru-buru menarik embernya mundur, lalu menunduk dalam-dalam. "Maaf, Pak, maaf, saya nggak sengaja," ucap Ilham gugup, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, permintaan maaf itu tidak cukup bagi Pak Haji. Matanya menyipit tajam menatap bocah kecil itu. Wajahnya mengeras, urat di lehernya menegang.
Dalam hitungan detik, kakinya terangkat dan menghantam pinggir ember dengan keras. Ember beserta sisa es teh di dalamnya terpelanting ke selokan. Sebagian cairan teh mengenai pakaian Ilham. Dasar anak nggak tahu tempat. Ini jalan ke masjid, bukan tempat jualan. Bentak Pak Haji dengan suara tinggi, membuat beberapa jamaah yang sedang berjalan mendongak dan menghentikan langkah. Ilham terpaku. Wajahnya memucat. Ia menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. Napasnya sesak, bukan karena takut semata, tapi karena rasa malu. Tidak ada yang datang membela. Beberapa orang dewasa hanya menatap diam, pura-pura tidak melihat. Sebagian ibu menarik anaknya menjauh, khawatir ikut terseret masalah. Pak Haji melangkah pergi dengan cepat, seolah tidak terjadi apa-apa. Ember plastik yang kini kosong tergeletak di parit kecil yang mengalirkan air keruh. Ilham berjalan pelan mendekatinya, mengambil kantong-kantong es teh yang masih utuh walau sudah bercampur dengan tanah. Tangannya gemetar saat memungutnya satu persatu. Bibirnya bergetar, namun tak ada suara yang keluar. Ia tidak marah, tidak juga membalas. Hanya diam, menunduk, dan kembali duduk memeluk lututnya. Langit mulai menggelap. Awan hitam muncul dari arah timur, menggulung cepat ke atas permukaan masjid. Udara mendadak berubah lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun kering dan menyibakkan sajadah-sajadah yang tergelar. Warga mulai saling pandang. Suasana berubah sunyi. Bahkan anak-anak kecil yang biasa berlarian di halaman masjid, kini berdiri terpaku di dekat orang tuanya. Azan maghrib terdengar lirih tertiup angin. Tapi sebelum gema itu selesai berkumandang, langit seperti mengamuk. Petir menyambar keras dari balik awan hitam. Suaranya menghentak hingga menggetarkan kaca-kaca jendela rumah di sekitar masjid. Hujan deras turun tiba-tiba, tanpa aba-aba. Airnya bukan hanya deras, tapi dingin dan menyakitkan saat menimpa kulit. Sebagian warga yang belum sempat masuk masjid berlarian mencari tempat berteduh. Ilham masih duduk di tempatnya, basah kuyup. Embernya ia dekap seperti harta paling berharga di dunia. Air matanya menyatu dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Tapi sorot matanya kini berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang hanya langit yang tahu. Dan malam itu, angin membawa mimpi buruk ke dalam rumah Pak Haji Darmawan. Hujan belum juga reda meski waktu telah menunjukkan lewat pukul 9 malam. Petir masih sesekali menyambar, menimbulkan cahaya terang yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendela rumah-rumah warga. Di rumah besar berwarna gading milik Pak Haji Darmawan, suasana tampak hening. Namun bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang mencekam. Pak Haji baru saja selesai salat Isya. Wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Suaranya tak lantang saat berdoa, dan pandangannya kosong menatap sajadah yang tergelar. Entah mengapa, bayangan wajah Ilham sore tadi terus muncul dalam pikirannya. Tatapan bocah itu, tubuhnya yang gemetar, serta tumpahan teh yang mengalir seperti darah di jalanan, semuanya melekat kuat dalam ingatannya. Ia mencoba menepis perasaan itu. Menyalahkan Ilham yang dianggap mengganggu jalan masuk masjid. Menyalahkan anak itu karena menjadikan masjid tempat berjualan. Tapi setiap kali pikirannya mencoba membenarkan tindakannya, suara hatinya mengusik lebih keras. Dia cuma anak yatim, gumamnya lirih, seperti ucapan dari alam bawah sadar. Pak Haji memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu. Tubuhnya lelah, namun matanya tak mau terpejam. Di luar, hujan mulai mereda, tapi suara tetesan air dari talang rumah menimbulkan irama yang membuat suasana makin sepi. Angin malam menyusup dari celah ventilasi, membuat tubuhnya menggigil. Lalu, ia tertidur. Dalam tidur itu, ia bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia berdiri sendirian di sebuah lapangan luas yang dipenuhi kabut tebal. Di hadapannya, ada seorang bocah kecil duduk bersila di atas sajadah. Pakaiannya basah dan kotor. Ember plastik berada di sampingnya. Bocah itu menengadah ke langit, lalu berkata dengan suara yang menggema ke segala arah. Ya Allah, aku lapar.
Tapi aku tidak membenci dia. Jika kau sayang aku, cukupkan aku, jangan sakiti dia. Langit di atasnya mendadak bergemuruh. Awan terbuka membentuk lingkaran cahaya menyilaukan. Dari arah yang tak bisa dijelaskan, suara menggelegar terdengar. Suara itu tak punya bentuk, tak punya rupa, namun begitu nyata hingga menembus dada. Siapa yang menyakiti anak yatim, akan aku balas. Siapa yang merendahkannya, akan aku hinakan. Siapa yang menghinakannya, akan aku jatuhkan. Pak Haji terjerembab. Kakinya seolah lumpuh. Ia mencoba merangkak mendekati bocah itu, ingin meminta maaf, ingin berkata sesuatu. Tapi setiap ia membuka mulut, tak ada suara yang keluar. Tubuhnya seperti terhisap oleh tanah, perlahan-lahan makin tenggelam. Rasa takut menyelubungi, seperti ribuan semut menggigit tubuhnya bersamaan. Ia berteriak tanpa suara, menangis tanpa air mata. Dan tiba-tiba, dari belakangnya, terdengar suara ketukan pelan. 1, 2, 3. Irama ketukan itu membuat tubuhnya semakin dingin. Ia menoleh, dan mendapati seseorang berdiri memunggunginya. Sosok itu mengenakan jubah putih, dan tubuhnya diselubungi cahaya. Ketika sosok itu menoleh, wajahnya, bukan wajah manusia. Pak Haji terbangun mendadak. Nafasnya tersengal-sengal. Bajunya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia memandang sekeliling kamar, memastikan bahwa semuanya nyata. Tapi suara ketukan dalam mimpinya, kini terdengar nyata dari arah depan rumah. 1, 2, 3. Pak Haji Darmawan duduk terpaku di ranjang. Nafasnya masih belum stabil. Telinganya tak salah dengar, ketukan itu benar-benar nyata. Ia melirik ke arah jam dinding, jarumnya menunjukkan pukul 11 malam lewat 12 menit. Siapa yang datang malam-malam begini? Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara lirih dari luar. Assalamualaikum. Suara itu tidak terdengar seperti suara orang dewasa. Bahkan terdengar seperti suara seorang anak kecil. Pak Haji menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih sarung, melilitkannya ke pinggang. Ia berjalan pelan ke arah pintu depan, langkahnya berat, seperti sedang memikul beban yang tak kasat mata. Sesampainya di depan pintu, ia diam sejenak. Hujan sudah berhenti, tapi angin malam masih berhembus dingin. Ia mengintip dari celah tirai jendela kecil di samping pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, begitu ia membuka pintu perlahan, tubuhnya langsung membeku. Ilham berdiri di sana. Bocah itu masih mengenakan baju yang sama seperti sore tadi, hanya kini terlihat lebih kering. Wajahnya pucat, tapi tatapannya lembut. Tidak ada rasa benci, tidak juga dendam. Ia memegang ember biru yang tadi terlempar ke selokan, kini telah bersih. Di dalamnya, hanya ada beberapa kantong es teh yang tersisa. Maaf, Pak, saya cuma mau ngembaliin sajadah Bapak yang tadi jatuh waktu Bapak keluar masjid. Ujar Ilham sambil menunjuk sajadah yang tergulung rapi di sisi ember. Pak Haji tak bisa berkata apa-apa. Hatinya seperti diremas-remas. Kenapa bocah ini, yang tadi ia tendang tanpa ampun, kini justru kembali untuk mengembalikan sesuatu yang miliknya? Ia tahu betul sajadah itu terjatuh saat ia bergegas pulang, tapi tidak menyadarinya saat itu. Dan bocah ini, anak yatim yang sudah ia permalukan, malah memungutnya, membawanya, dan kini mengantarnya kembali. Tanpa bisa menahan diri, Pak Haji meraih pundak Ilham dan memeluknya erat. Tubuh kecil itu kaku sesaat, lalu membalas pelukan dengan perlahan. Tangis Pak Haji pecah. Tubuhnya berguncang. Selama ini ia mengira kesalehan cukup dengan ibadah. Ia lupa, adab kepada sesama manusia, apalagi anak yatim, adalah bagian dari kebaikan yang jauh lebih dalam. Maafkan saya, Nak. Maafkan saya, ucapnya berkali-kali, seperti seorang lelaki yang baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Ilham hanya mengangguk kecil. Ia lalu mengulurkan sajadah itu dan meletakkannya di tangan Pak Haji, sebelum membalikan badan dan berjalan perlahan kembali ke arah jalan sempit di tepi masjid. Tak banyak kata yang ia ucapkan,
Tapi kehadirannya malam itu meninggalkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika pintu rumah ditutup kembali, suara angin malam terasa seperti bisikan. Dan di langit, awan gelap mulai menghilang perlahan, menyingkap bintang-bintang yang sejak sore tertutup. Malam itu, tak ada yang tahu bahwa pintu rumah Pak Haji bukan hanya terbuka untuk seorang anak kecil, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Penebusan hati yang selama ini tertutup kabut kesombongan. Waktu subuh datang dengan langit yang lebih terang dari biasanya. Setelah malam yang penuh kegelisahan dan peristiwa ganjil, Pak Haji Darmawan justru bangun lebih awal. Ia duduk di atas sajadah, memandangi gulungan kain yang tadi malam dikembalikan oleh Ilham. Tangannya mengusap perlahan permukaan sajadah itu, seperti hendak menyerap kembali segala makna dari tiap helai benangnya. Adzan berkumandang pelan dari menara masjid. Suaranya menggema lembut di antara dinginnya udara pagi. Pak Haji bangkit, mengambil air wudhu dengan hati yang lebih tenang, dan melangkah menuju masjid. Beberapa warga sudah mulai berdatangan, namun pagi itu, semua terasa sedikit berbeda. Lebih hening, lebih bersih, seperti baru saja disapu oleh peristiwa yang tak kasat mata. Usai salat subuh, ia tak langsung pulang. Duduk bersila di barisan paling depan, Pak Haji memejamkan mata. Tak lagi mengingat urusan duniawi, pikirannya terus kembali ke wajah Ilham. Anak itu begitu tabah, begitu tulus, bahkan setelah dihina dan ditendang. Hati kecil Pak Haji bertanya, siapa sebenarnya yang lebih dekat kepada Allah? Dirinya yang berjubah putih dan penuh gelar, atau bocah miskin yang bahkan tidak memiliki alas kaki? Pagi itu ia pulang dengan langkah berat. Namun belum sempat menutup pagar rumah, seorang tetangga datang dengan wajah panik. Pak Haji, cepat ke jalan dekat lapangan itu. Ada anak kecil kecelakaan. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tahu siapa yang dimaksud. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju tempat yang disebut. Di sana, kerumunan warga sudah memenuhi tepi jalan. Suara isak tangis mulai terdengar, dan Pak Haji menerobos masuk, dadanya makin sesak. Ilham terbaring di atas aspal. Ember birunya tergeletak tak jauh darinya, dengan kantong es teh berserakan. Di samping tubuhnya, sebuah sepeda motor rusak ringsek, pengendaranya tampak panik. Warga mencoba memberi pertolongan, tapi tubuh kecil itu tampak lemah. Di wajahnya masih ada sisa senyum, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas penting. Pak Haji jatuh berlutut di sampingnya, menggenggam tangan kecil itu. Tangannya dingin. Tapi di balik dingin itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Mata Ilham terbuka sedikit, menatap Pak Haji, dan bibirnya bergerak perlahan. Allah sayang, Pak. Ucapan itu seperti menembus dada Pak Haji. Ia tak bisa menahan air matanya. Tangisnya pecah, mengalir deras di pipinya. Warga yang menyaksikan pun terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa bocah penjual es teh itu, yang hanya hidup berdua dengan neneknya di rumah reot dekat kali, telah menjadi cahaya bagi hati seseorang yang selama ini tenggelam dalam kesombongan. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Ilham dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi dalam perjalanan, bocah itu tak pernah membuka mata lagi. Siang itu, awan menggantung rendah di atas langit kampung. Warga berkumpul di halaman masjid. Tak seperti biasanya, masjid yang biasanya ramai hanya saat salat Jumat, kini dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua mengenakan pakaian terbaik mereka. Di tengah kerumunan itu, sebuah peti kayu kecil terletak di atas dipan sederhana. Di dalamnya, tubuh mungil Ilham terbaring dengan wajah tenang, seakan sedang tidur pulas tanpa mimpi. Pak Haji Darmawan berdiri di samping peti. Jubah putihnya lusuh, matanya sembab. Sejak pagi, ia tidak berbicara kepada siapapun, hanya mengurus segala keperluan jenazah Ilham dengan tangannya sendiri. Ia yang memandikan. Ia yang mengkafani. Ia yang mencium kening Ilham untuk terakhir kalinya, sebelum wajah itu ditutup kain putih. Ketika salat jenazah dimulai, Pak Haji yang menjadi imam. Suaranya berat menahan tangis, tapi setiap takbir yang ia lantunkan terdengar bulat,
penuh penyesalan dan rasa syukur yang bercampur dalam satu napas. Usai salat, warga mengangkat peti kecil itu. Iring-iringan menuju pemakaman di belakang masjid berjalan pelan. Tak ada teriakan histeris, hanya isak tangis pelan dan doa-doa yang terus mengalir di antara langkah kaki yang mengantar tubuh Ilham menuju peristirahatan terakhir. Tanah merah sudah disiapkan. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, angin tiba-tiba bertiup pelan, membuat dedaunan bergetar, seolah ikut mengiringi kepergiannya. Pak Haji berdiri di tepi kubur, tangannya menabur tanah dengan gemetar. "Aku tak pantas mengantarmu, nak," bisiknya dalam hati, "tapi Allah telah kirimkan kau untuk mengetuk pintu hatiku." Satu persatu warga ikut menabur tanah. Setelah liang lahat tertutup sempurna, Pak Haji masih berdiri di sana. Tak ada yang mengajaknya pulang, karena semua tahu, ia sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar duka. Ia menghadapi dirinya sendiri. Ego, dosa, dan semua kesombongan yang selama ini ia pelihara, kini terkubur bersama tubuh kecil yang mengubah hidupnya. Beberapa menit setelah pemakaman usai, langit yang tadinya mendung mendadak cerah. Sinar matahari menembus celah awan, menyorot langsung ke arah kuburan Ilham. Seorang ibu tua, nenek Ilham, yang sedari tadi diam dalam pelukan tetangga, mengangkat wajahnya. Matanya yang berkaca-kaca menatap ke langit, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, terimalah cucuku." Sementara itu, Pak Haji Darmawan menundukkan kepala, kemudian bersujud di atas tanah. Sujud yang dalam, lama, dan tanpa suara. Tak ada doa yang ia lafalkan. Hanya diam panjang yang menyampaikan seluruh penyesalan, seluruh rasa cinta yang telat datang, dan seluruh luka yang ingin ditebus dengan sisa umur yang ia punya. Beberapa hari setelah pemakaman Ilham, Pak Haji Darmawan menjadi pribadi yang berbeda. Sejak itu, ia merasa seperti terbangun dari tidur panjang yang penuh dengan angan-angan kosong. Setiap pagi, ia merasa ada yang hilang, tetapi bukan kebahagiaan yang biasa ia cari dengan harta dan kemuliaan, melainkan sesuatu yang lebih mendalam, hati yang kini mulai lapang, terbuka untuk kasih sayang. Hari-hari berjalan pelan, dan suasana kampung pun perlahan kembali seperti semula. Namun, ada sesuatu yang tak pernah sama sejak kepergian Ilham. Setiap kali Pak Haji melangkah keluar dari rumah, mata hatinya terasa terbuka lebar, seperti sedang menyusuri jejak-jejak cahaya yang dulu tak pernah ia lihat. Bahkan di tengah kesibukannya, ia sering mengingat senyum bocah itu, senyum yang tulus meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan. Pak Haji kini lebih sering mengunjungi masjid, tidak hanya untuk salat, tetapi juga untuk berdiskusi dengan para pemuda dan warga kampung. Ia merasa perlu untuk menebus segala dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat. Setiap kali bertemu dengan tetangga, ia tak ragu lagi untuk menyapa mereka dengan senyum, dan bahkan memberi sumbangan untuk memperbaiki fasilitas umum di kampung. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh, seorang pemuda datang dengan membawa sebuah surat kecil. Pemuda itu tersenyum, menundukkan kepala, dan mengulurkan surat kepada Pak Haji. "Pak Haji, ini untuk Bapak," kata pemuda itu dengan hormat. Pak Haji membuka surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, dan ia mengenali tulisan itu. Itu adalah tulisan Ilham. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Ilham telah tiada? Dengan hati berdebar, Pak Haji membaca surat itu pelan. "Pak Haji, jika Bapak membaca surat ini, berarti saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya ingin Bapak tahu, walau hidup saya penuh dengan kesulitan, saya selalu berdoa untuk Bapak. Bapak adalah orang yang pertama kali menunjukkan kasih sayang kepada saya. Semoga Bapak selalu diberi hidayah dan ketenangan hati oleh Allah." Pak Haji menundukkan kepala, matanya basah. Di balik surat itu, ada pesan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ilham mungkin telah tiada, namun cahaya yang ia tinggalkan masih terus bersinar. Bahkan meskipun tubuhnya sudah kembali ke tanah, jiwa Ilham, keberanian, ketulusan, dan ketabahannya terus hidup dalam setiap langkah Pak Haji. Tak lama setelah itu,
Pak Haji memutuskan untuk membangun sebuah tempat pengajian di dekat masjid, untuk anak-anak yatim dan duafa, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ia ingin memastikan bahwa pesan Ilham, untuk selalu berbuat baik, tulus, dan menyayangi sesama, terus hidup dalam hati orang-orang di kampung ini. Malam itu, sebelum tidur, Pak Haji duduk di samping jendela. Ia menatap langit yang begitu cerah. Bintang-bintang seakan mengingatkannya pada Ilham, yang meski tubuhnya telah tiada, namun cahayanya tetap hidup di dalam hati setiap orang yang mengenalnya. Dan di sana, dalam keheningan malam, Pak Haji berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas hidayah yang Engkau berikan melalui anak kecil itu. Ampuni dosa-dosaku, dan tuntunlah aku untuk selalu berada di jalan MU." Sujud yang pertama kali ia lakukan setelah bertahun-tahun kini terasa lebih ringan, lebih ikhlas. Seperti beban dunia yang telah terlepas, hanya tinggal cinta dan pengharapan akan ridha Allah yang mengisi setiap ruang di hatinya. Hari-hari terus bergulir, dan Pak Haji Darmawan semakin terlihat berbeda. Warga kampung mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Dulu, Pak Haji dikenal sebagai orang yang jarang bergaul, lebih memilih menyendiri dengan segala urusan duniawinya. Namun sekarang, ia sering terlihat di tengah-tengah mereka, berbicara tentang kebaikan, memberi bantuan, bahkan menyuapi anak-anak yang sedang bermain di halaman masjid. Salah satu pagi, saat ia sedang duduk di teras rumah, seorang anak muda mendekat. Anak itu tampak ragu-ragu, menggenggam selembar kertas di tangan, matanya sedikit menghindari tatapan Pak Haji. Setelah beberapa detik diam, akhirnya ia berbicara. "Pak Haji, saya ingin minta maaf. Beberapa waktu yang lalu, saya juga pernah ikut menertawakan Ilham. Saya dan teman-teman sering mengolok-oloknya, menganggapnya hanya sebagai anak yang tak ada artinya. Tapi setelah saya mendengar cerita tentang beliau, dan apa yang Bapak lakukan untuknya, saya merasa malu. Saya ingin belajar untuk menjadi lebih baik, Pak." Pak Haji menatap anak muda itu dengan mata lembut. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan merangkul bahu anak itu. "Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, Nak. Yang penting, kita sadar akan kesalahan kita dan berusaha memperbaikinya." Ilham, meskipun dia kecil dan tak banyak harta, sudah mengajarkan kita tentang cinta, kesabaran, dan ketulusan. Kita hanya perlu mengikutinya. Anak itu terdiam, kemudian tersenyum malu. Ia merasa sangat terharu, tetapi juga merasa ada harapan baru yang muncul dalam dirinya. Pak Haji pun menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan hanya belajar dari kata-kata, tapi juga dari tindakan. Mari kita mulai hari ini dengan langkah baru yang lebih baik." Hari demi hari, Pak Haji terus mengajarkan warga untuk menjaga kebaikan dalam hati mereka. Ia mengundang lebih banyak anak-anak yatim untuk bergabung di tempat pengajian yang ia dirikan. Tempat yang dulu pernah hanya sebuah harapan, kini menjadi kenyataan berkat tekad dan cinta yang diberikan Ilham. Namun, meskipun semangatnya membara untuk memperbaiki segala hal, Pak Haji masih merasa ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia ingin mendatangi makam Ilham lagi, untuk sekali lagi berbicara dengan hati. Untuk berterima kasih pada anak kecil yang telah mengubahnya. Satu langkah lagi untuk menebus masa lalunya. Malam itu, setelah selesai salat Isya, Pak Haji berjalan perlahan menuju pemakaman. Di sana, hanya ada kesunyian dan seberkas cahaya dari bulan yang menyinari makam Ilham. Ia duduk di samping makam itu, menundukkan kepala. "Ilham, meskipun engkau telah pergi, kau tetap ada dalam setiap langkah hidupku. Aku berjanji akan terus berbuat baik, meskipun aku tak akan bisa membayar kebaikan yang engkau beri. Semoga Allah menerima setiap amalmu, Nak." Seolah mendengar doa itu, angin malam berhembus pelan, menembus sela-sela dedaunan, membawa ketenangan bagi hati Pak Haji. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang datang setelah melepaskan segala ego, kesombongan, dan kekhawatiran. Di sana, di bawah langit yang penuh bintang, Pak Haji Darmawan merasa lebih ringan, seperti hatinya telah kembali bersih, siap untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Waktu terus berjalan,
Dan Pak Haji Darmawan semakin dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai contoh nyata perubahan hati yang luar biasa. Kampung tempat tinggalnya menjadi tempat yang penuh kedamaian, di mana setiap orang saling mendukung, menyayangi, dan berbagi. Setiap pagi, anak-anak yatim yang belajar di tempat pengajian yang ia dirikan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh harapan. Mereka tidak hanya mendapat ilmu agama, tetapi juga kasih sayang yang mereka perlukan untuk menghadapi dunia. Pak Haji selalu ada di sana untuk membimbing mereka, memberikan teladan nyata tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan ketulusan. Namun, meskipun segala perubahan itu terjadi, Pak Haji tidak pernah melupakan satu hal, ilham. Setiap kali ia duduk di tempat pengajian bersama anak-anak, ia selalu bercerita tentang Ilham. Tentang seorang anak kecil yang meski hidupnya penuh dengan penderitaan, namun hatinya selalu bersih dan penuh kasih. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Haji berdiri di depan masjid, melihat anak-anak yang sedang berlari-lari di halaman dengan senyum ceria. Ia merasa bahwa semuanya yang terjadi, dari pertemuannya dengan Ilham hingga perubahan hidup yang ia alami, adalah karunia besar dari Allah. Pak Haji menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar harta dan kekuasaan. Ilham, terima kasih telah mengajariku arti hidup yang sejati, bisiknya pelan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita memberi kepada orang lain dengan tulus. Meskipun Ilham telah tiada, warisannya terus hidup dalam setiap langkah yang diambil Pak Haji. Warisan tentang kasih sayang, ketulusan, dan kebaikan yang akan terus dikenang, bukan hanya oleh orang-orang yang pernah mengenalnya, tetapi juga oleh generasi-generasi yang akan datang. Di akhir hidupnya, Pak Haji tidak lagi dikenal karena statusnya sebagai orang kaya atau berpengaruh, tetapi sebagai seorang yang mampu menebus kesalahannya dan memberikan cahaya bagi banyak orang. Sebuah cahaya yang datang dari seorang anak yatim yang hanya memiliki hati yang besar, yang bahkan dalam keterbatasannya mampu mengubah dunia orang di sekitarnya. Dan di sebuah malam yang penuh dengan ketenangan, Pak Haji Darmawan menutup matanya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya, dan ia merasa lebih dekat dengan Allah, dengan rahmat-Nya yang tiada batas. Cerita tentang Ilham dan Pak Haji akan terus hidup, menginspirasi banyak orang untuk mengingat bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah harta yang tidak akan pernah hilang, meskipun waktu berlalu. Dengan begitu, kisah ini pun berakhir, meninggalkan sebuah pesan yang abadi. Tidak ada yang lebih berharga daripada perubahan hati yang tulus, dan tidak ada yang lebih mulia daripada memberi tanpa mengharapkan balasan. Dari kisah Pak Haji Darmawan dan Ilham, kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya perubahan hati dan bagaimana ketulusan bisa mengubah hidup seseorang. Ketulusan dalam memberi, berbuat baik, dan menerima segala takdir dengan sabar adalah nilai-nilai yang seharusnya kita jaga dalam setiap langkah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perubahan sejati harus dimulai dari diri kita sendiri. Apapun keadaan kita, kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya melalui niat baik, usaha, dan ketulusan dalam hati. Seperti Pak Haji yang menyadari bahwa kebaikan dimulai dari perubahan dalam dirinya, maka kita juga diajak untuk merenungkan hidup dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Catatan: cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun tokoh dan peristiwa dalam cerita ini adalah hasil imajinasi, pesan moral yang terkandung di dalamnya bisa kita ambil sebagai pedoman hidup yang bermanfaat. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan semangat baru bagi kita semua.